Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Ajeng Kartini adalah satu di antara sedikit perempuan Indonesia yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879, terlahir dari keluarga bangsawan, putra dari Bupati Jepara, Raden Mas Aryo Adipati Sosroningrat dengan garwa ampil atau selir Ngasirah, merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Di masa mudanya, Kartini merupakan sosok wanita yang cerdas, kritis, terampil, dan aktif. Buah pikirnya yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu ingin tahu segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sehingga membuatnya selalu gelisah melihat penindasan dan isu-isu kemanusiaan yang terpampang jelas dalam kehidupan di masanya. Karena keaktifan dan kekritisan pandangannya dalam kehidupan, sehingga membuat Kartini kecil pada waktu itu mendapat julukan kesayangan dari keluarga tercinta dengan nama Trinil, yang artinya perempuan terampil, pintar, dan aktif yang tidak bisa tinggal diam dan tidak mau menjadi bodoh seperti perempuan-perempuan lain yang banyak dia lihat di sekitarnya. Perempuan yang hanya dipandang dengan mata sebelah, tidak bisa sekolah, hanya dianggap makhluk yang lemah, hidup resah dan gelisah, yang nanti tugasnya dalam keluarga merupakan mung kanggo konco wingking lan tunggu omah. Meski sudah masuk dalam pingitan sejak usia 12 tahun, Kartini muda tak pernah berhenti belajar. Kegemarannya membaca membuat Kartini tumbuh menjadi sosok yang kritis. Kecerdikan dan kepandaian yang dimilikinya membuatnya mengerti dan menyadari diskriminasi yang dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan pada masanya. Melalui kegemarannya menulis dan kemampuannya berbahasa Belanda, ia pun menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabat penanya yang tinggal di Belanda. Dalam surat-suratnya itu, ia sampaikan keinginannya untuk bisa sekolah di Belanda dengan tujuan setelah pulang dari Belanda, ia ingin mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah-sekolah perempuan-perempuan Indonesia dan menjadi guru agar bisa mendidik teman-teman sebayanya yang saat itu sama sekali buta akan ilmu pengetahuan dan keadaan dunia. Di usianya yang ke-24 tahun, Kartini dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang yang bernama Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang saat itu telah memiliki 3 istri dan akhirnya menikah pada tanggal 12 November 1903. Sebagai seorang suami, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat sangat mengerti apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Kartini. Beliau sangat mendukung cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini, dibuktikan dengan didirikannya sekolah wanita pertama di Rembang, tepatnya di sebelah timur pintu Regol Kompleks Kabupaten Rembang pada masa itu, atau pendopo Museum Kartini sekarang ini. Dari pernikahannya dengan beliau, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Raden Ajeng Kartini melahirkan seorang putra bernama Raden Mas Susalih yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari setelah melahirkan putra pertama sekaligus putra terakhirnya, Raden Ajeng Kartini menghembuskan nafas terakhir, tepatnya pada tanggal 7 September 1904.
Pada saat meninggal, Raden Ajeng Kartini berusia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Meski Raden Ajeng Kartini telah tutup usia, namun perjuangannya dilanjutkan oleh sebuah organisasi yang didirikan oleh keluarga besar politik etis Van Deventer dari Belanda. Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Kartini, yang kemudian melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan mendirikan sekolah-sekolah wanita, di antaranya Sekolah Wanita di Semarang pada tahun 1912, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya, yang kesemua sekolah itu diberi nama Sekolah Kartini. Mengenang Raden Ajeng Kartini bagi masyarakat Lasem, seharusnya inspirasi beliau bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi para wanita Lasem. Apabila kita menengok pada kilas balik dan kitab sejarah kota Lasem, adalah tokoh wanita yang menduduki tahta kerajaan Lasem pada abad ke-13, yang dengan kecerdikan, kegigihan, dan kepandaiannya telah berhasil membawa kerajaan Lasem pada waktu itu pada masa puncak kejayaan dan keemasannya. Ialah Dewi Indu Purnomo Wulan, seorang raja wanita yang terkenal dengan kegigihan, kepandaian, dan kecantikannya. Akhirnya Dewi Indu Purnomo Wulan wafat dan dimakamkan di Goa, Kecamatan Lasem. Ada pula tokoh wanita pemimpin Lasem yang tak kalah menarik sejarahnya, adalah beliau Nyai Ageng Maloka, putri dari Sunan Ngampel yang memiliki 3 orang adik, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Nyai Ageng Manila, istri Sunan Kalijogo. Nyai Ageng Maloka yang memiliki nama lain Siti Hafsah atau Siti Malikatu, menurut riwayat sejarah Lasem, beliau merupakan wanita pendatang yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan Pangeran Wironegoro, putra dari Adipati Lasem pada masa itu, yaitu Adipati Wirobodro. Selanjutnya, Nyai Ageng Maloka mewarisi tahta memimpin Kabupaten Lasem setelah Pangeran Wironegoro, suaminya, wafat. Dalam masa kepemimpinannya, Nyai Ageng Maloka juga terkenal sangat giat dalam menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama, khususnya bagi kaum perempuan. Selanjutnya, Nyai Ageng Maloka wafat di usia yang ke-39 tahun dan makamnya berada di Pantai Caruban, Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem. Selanjutnya, kembali lagi kita pada tema Kartini's Inspiration di masa pandemi sekarang ini. Bagi kita, Kartini masa kini yang meski harus menjaga jarak, bukan berarti harus tak bergerak. Yang tetap harus di rumah, namun tak boleh lengah dan gegabah. Dan yang meski kau tutup mulutmu dengan maskermu, tak lantas membuatmu menjadi bisu. Tetap menjadi seorang ibu yang kokoh dari anak-anak kita, dan sebagai seorang istri pendamping suami yang tegar, yang harus turut berjuang mencari sesuap nasi meski diintai oleh pandemi, dan yang harus selalu senantiasa mendidik, melindungi, dan mendampingi buah hati dalam menuntut ilmu maupun mengaji di tengah sakitnya ibu pertiwi. Turut berbakti menjadi Kartini masa kini seperti yang kita lakukan saat ini, berusaha dengan sepenuh hati menuangkan inspirasi untuk beraspirasi dan berpartisipasi mewujudkan inspirasi Kartini dengan cara berusaha sebaik-baiknya
dan sesungguh-sungguhnya membawa nama baik kantor Kecamatan Lasem khususnya dan Kabupaten Rembang tercinta pada umumnya. Senantiasa berusaha memantaskan diri untuk bisa menjadi wanita sebagai bagian dalam mewujudkan Rembang Gemilang. Sungguh, bagi kami kaum wanita, Raden Ajeng Kartini adalah pejuang emansipasi yang inspirasinya seolah abadi melekat di hati para wanita yang selalu berusaha mengikuti jejaknya dalam memperjuangkan hak asasinya. Bagai penerang dalam gulita yang tak pernah padam cahayanya, habis gelap terbitlah terang. Selanjutnya adalah tugas kita, Kartini-Kartini masa kini, bagaimana setelah terang bisa terang selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kartini datang, corona hilang. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.